Shalom saudara, belajar sesuatu? Yes, amin. Saya juga ingin, boleh saya pinjam bukunya? Nah saudara, kalau misalnya saudara dapat Gospel Wisdom ini adalah 52 refleksi Injil. Kelihatannya tebal ya saudara, tetapi setiap minggu, ada 52 minggu dalam setahun. Ini cuman setiap minggu kira-kira hanya 6-7 halaman. Jadi saudara tiap minggu baca 6-7 halaman, tanpa terasa 52 minggu saudara bisa membaca semua. Jadi ini kita melihat kitab Amsal dari lensa Injil. Jadi kalau saudara ingin merenung, kadang-kadang kita jarang merenung. Nah disinilah merenung untuk menemukan berhala-berhala dan pertobatan kita ya. Oke, kita akan masuk di dalam sesi berikutnya. Nah di dalam sesi ini saya akan meminta istri saya yang tercinta dan yang sangat cantik ini untuk menyampaikan sesi ini bersama dengan saya ya. Boleh tepuk tangan untuk Novi ya, bisa ya. Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan ini ya. Mengapa kita tidak suka pertobatan? Saya akan kembalikan kepada istri. Halo semuanya. Shalom. Sambil menunggu teman-teman yang lainnya mungkin yang masih di luar akan masuk. Saya boleh bertanya sama Anda semua di sini ya. Boleh dijawab? Nggak ada benar, nggak ada salah ya. Mengapa kita tidak suka bertobat? Seperti dari Bapak tadi sudah menyatakan keluh kesahnya. Bertobat tuh capek loh. Oke, boleh karena mungkin merasa capek. Ada lagi? Sakit, betul. Kenapa? Nggak kuat. Kenapa? Masuk dunia yang baru. Oke, ada lagi yang lainnya? Kenapa kita tidak suka bertobat? Nggak nyaman. Dosa itu nikmat. Ngeri. Dosa itu lebih nikmat kelihatannya ya. Satu lagi mungkin. Merasa kalah. Bisa. Merasa kalah, betul ya? Manusia gak suka merasa kalah. Nah, itulah sebabnya kenapa kita selalu mencari alasan untuk tidak mau berperkara dengan dosa kita. Oke. Nah, Tim Keller berkata bahwa pertobatan yang didasari oleh ketakutan akan membuat kita membenci diri kita sendiri. Akan tetapi pertobatan yang didasari oleh sukacita, ternyata ada pertobatan yang membawa sukacita, akan membuat kita membenci dosa. Mengapa pertobatan yang didasari oleh ketakutan itu membuat kita membenci diri sendiri? Karena itu fokusnya diri sendiri. Kalau kita bertobat tetapi kita berfokus pada diri sendiri, no wonder kita capek, kita males, kita gak mau lepas dari dosa karena dosa itu lebih enak gitu ya. Dan kita merasa selalu gagal, merasa rapuh, kita yang menjadi pusat perhatiannya. Sebenarnya pertobatan semacam ini menjadikan diri kita sebagai penyelamat palsu. Dan ini akan membuat kita berada dalam lubang yang lebih dalam dari sebelumnya. Nah, tapi pertobatan yang didasari oleh sukacita, fokusnya kepada siapa saudara? Kepada Kristus. Amin. Kita berfokus pada Kristus dan fokusnya rindu berelasi kembali dengan Dia. Dan fokusnya pada kesempurnaan Kristus, bukan pada ketidaksempurnaan kita, tetapi kepada kesempurnaannya Dia. Hasilnya pasti membawa sukacita dan pasti kemerdekaan. Karena Dialah penyelamat yang sejati. Di sekeliling kita, diri kita, bahkan berhala kita menawarkan keselamatan-keselamatan yang palsu. Tetapi hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan keselamatan yang sejati. Amin. Oke, next. Nah, oke deh. Dari tadi ngomongin pertobatan melulu. Kita harus bertobat dari berhala. Kita harus bertobat dari dosa. Oke, sekarang gimana caranya bertobat? Saudara, bertobat itu ada dua hal yang harus kita lakukan. Kita perlu memotong berhala kita dan kita perlu mengakui dosa kita. Ini adalah proses yang tadi dibilang oleh Pastor Mike, killing your idols, membunuh berhala kita.
Nah, dalam pertobatan, kalau kita hanya menyesal seperti tadi yang di-sharekan oleh Pastor Mike, itu bukan pertobatan ya, menyesal. Tapi penyesalan harus membuat kita mau membunuh berhala itu. Karena berhala itu terus menyiksa kita, berhala itu terus membawa kita kepada satu duka kepada duka yang lain. Dan berhala itu menghancurkan orang-orang yang kita kasihi. Dan kita kalau terus berharap pada berhala itu, maka itu seperti lingkaran setan. Kalau kita tidak sadar akan hal itu, kita terus berputar-putar di situ. Nah, puji nama Tuhan, sebenarnya kalau kita tahu bahwa kita punya berhala yang menyiksa kita, itu juga kesadaran itu tuh anugerah. Betul ya? Karena sebenarnya tanpa anugerah kita itu nggak bisa keluar dari lingkaran setan itu. Nah, bila saudara sadar bahwa saudara sudah mulai muak dengan berhala itu, katakan sama-sama dengan saya, muak. Muak. Harus sampai ke poin itu saudara. Karena kalau saudara masih cinta, mau dikotbahin berapa kali aja, saudara gak akan rindu untuk mau bertobat. Karena saudara masih merangkul erat berhala itu, memberikan kehangatan, memberikan suatu janji manis. Tetapi kalau saudara sadar, ini gara-gara berhala gua nih, aku muak. Nah, it's a good time untuk kita bertobat. Kita mau potong berhala kita. Kita menyadari bahwa berhala kita tidak bisa memuaskan kita. Nah, tadi coba dilihat dari, nggak tahu tadi sudah menuliskan nggak? Oh, berhalaku di sini yang tadi yang dari tabel itu ya. Nah, kalau saudara sadar berhalanya sudah diidentifikasikan, berhala-berhala itu juga memberikan janji yang palsu, garansi yang palsu, siapa yang menjadi korban, dan Anda udah muak tidak mau diperbudak. Nah, kita mau bertobat. Apa yang terjadi saat kita bertobat? Kita memotong dosa kita dari hidup kita. Katakan enough is enough. Yes. Kalau Anda benar-benar sadar bahwa hati Anda yang berdosa, yang menjadi sumber segala kekacauan yang ada, maka Anda akan muak terhadap dosa itu. Kalau Anda masih mencari alasan berputar-putar, Anda berarti masih mencintai berhala itu. Nah, yang kedua ini yang membuat kita biasanya sakit. Manusia itu gak suka mengaku. Betul ya? Kalau bisa, ini berhalaku ini ya, yang mengusik itu ya istriku. Dia sih yang membuat aku jadi uring-uringan. Dia sih yang mengusik kenyamananku. Dia sih yang tidak menerima aku, dia menolak dengan kata-katanya yang tajam. Dia sih. Selama kita masih dia sih atau mereka sih atau keadaan sih, kita gak mau mengakui dosa kita. Padahal sebenarnya, saudara, kalau kita punya berhala dalam hati, pelakornya siapa saudara? Pelakornya siapa? Siapa? Diri sendiri. Sakit ya? Sakit loh. Akhirnya kita harus mengambil tanggung jawab bahwa ya, ini bukan gara-gara orang lain, tapi ini gara-gara saya. Saya yang mempercayai orang lain, saya berpikir orang lain bisa membahagiakan saya. Saya berpikir suami saya adalah jawaban kebahagiaan saya. Saya berpikir uang adalah jawaban dari sumber permasalahan saya. Ternyata bukan, uang itu mengecewakan. Tapi kalau kita mau pikir lagi, tadi kan bilang, uang itu sebenarnya netral. Istri itu pemberian Tuhan, betul ya? Suami pemberian Tuhan, anak-anak pemberian Tuhan. Tetapi yang membuat berbahaya adalah saat kita menaruh pengharapan bukan pada Tuhan. Tetapi pada hal yang itu. Berarti yang salah siapa saudara? Istri kita, uang? Bukan ya, kita. Karena kita telah menaruh pengharapan pada hal-hal yang fana. Oke? Nah, coba ini contoh-contohnya. Saya akan memberikan sedikit skenario. Kalau kamu menyakiti pasanganmu karena berhalamu, kan kita harus mengakuinya. Kalau kamu dendam dengan suamimu, itu bukan salah suamimu. Itu karena engkau menaruh harapanmu di dalam dia dan bukan di dalam Tuhan. Akui dosamu.
Kalau kamu pasif, mungkin bagi para suami, ya. Kalau kamu punya kecenderungan, engkau punya kecenderungan pasif. Bukan salah istrimu yang susah diatur. Itu karena kamu mempertahankan kenyamananmu dan tidak mempercayai Tuhan. Akuilah. Kalau kamu kecewa karena suamimu, para istri, yang kurang memperhatikan kamu, kurang mengasihi kamu, kurang mengerti kamu. Itu karena engkau memberhalakan kasihnya. Padahal kasih Tuhan jauh lebih sempurna dari kasih suamimu. Akuilah di hadapan Tuhan. Kalau kamu para suami kecewa atau marah karena keinginanmu tidak dipenuhi dalam hal macam-macam di dalam rumah tangga. Itu bukanlah salah istrimu, itu karena engkau memberhalakan kepuasanmu, kenyamananmu dari pasanganmu. Dan lain sebagainya. Kita bisa punya banyak macam skenario dan alasan, betul ya, dalam kehidupan ini. Pekerjaan lah, tetangga lah, mertua lah, saudara. Betul ya? Oke, kita teruskan. Akui dosamu. Mengakui dosa kita membutuhkan kita harus tahu dosanya apa. Tadi seperti yang tadi ya, oke, saya punya kecenderungan nih berhala saya ini selalu ingin diterima orang. Entah itu diterima mertua, entah diterima bos, diterima siapapun itu. Saya ingin diterima, oke. Berhala saya penerimaan, tetapi saya tidak datang kepada Tuhan. Saya mencari penerimaan itu di tempat-tempat lain. Kita mengetahui berhalanya. Kedua, mengetahui kecenderungan hatimu. Kamu ingin selalu kembali ke situ, Akhirnya kita perlu berduka karena kita tadi muak terhadap dosa itu. Nah, saya ingin memberikan sedikit waktu pada saudara. Coba saudara ingat tadi berhala yang selama ini menyiksa saudara itu apa? Saya ingin saudara saat ini hanya saudara dengan Tuhan. Kita ambil waktu 1 menit ya. Datang kepada Dia. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Kalau selama ini aku menyembah Allah lain dalam hidupku. Saya persilahkan Anda datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enak ya datang dengan jujur pada Tuhan. Tidak menyembunyikan, tidak mencari alasan. Tidak berusaha muter-muter dengan Tuhan. Bapak bilang enggak enak. Ya ada sisi kemanusiaan kita, kedagingan kita yang tidak suka. Tapi saya percaya Roh Kudus dalam hati kita mendorong kita untuk selalu terus datang kepada Tuhan. Karena anyway Tuhan tahu kok. Apa yang kita sembunyikan tuh Tuhan tahu. Tahu gak kalau saudara selama ini nih suka menyembunyikan banyak hal. Mungkin istri saudara ya kira-kira tahu. Anak saudara ya kira-kira tahu. Tapi Tuhan tahu paling dalam. Dan sebenarnya waktu Anda datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Itu suatu kemerdekaan saudara. Anda gak perlu lagi menyembunyikannya. Menyembunyikan sesuatu tuh capek. Capek sekali. Karena Anda membawa beban seumur hidup. Karena Anda berusaha pakai topeng. Anda berusaha menutupi. Gak ada orang yang tahu. Tapi di dalam lubuk hati Anda yang paling dalam saat Anda berdoa. Saudara tahu, Tuhan tuh tahu mestinya.
Jadi waktu Anda berdoa itu kayak ada sesuatu yang di belakang tuh kayaknya ngambang gitu. Tapi saudara berusaha untuk, aduh jangan itu, jangan itu. Jadi kadang-kadang kita gak bisa fokus doanya. Betul ya? Karena kita tahu kita menyembunyikan sesuatu dan kita tahu Tuhan tahu. Alangkah baiknya kalau kita datang kepada Tuhan. Jujur, telanjang, transparan. Nah, kalau kita tahu bahwa Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Wong kita dulunya yang bobrok, yang mati, yang berdosa aja dia datang menebus kita. Saudara waktu itu sudah baik atau belum? Belum. Artinya saudara datang dengan segala kebusukan hati saudara saat ini. Saudara diterima. Wow. Di mana dunia mana yang bisa menerima kita? Yang bisa menerima kita dengan segala sampah kita. Tapi kita tetap diterima dan dikasihi. Hanya Yesus. Oleh sebab itu datang kepada Dia. Amin, saudara. Oke, so what's next? Sesudah itu kita datang kepada Tuhan, kita mau potong berhala kita mau mengakui, mengambil pertanggungjawaban atas dosa kita. Kita akan melihat lagi mesin pembaharuan. Yaitu iman dan pertobatan. Kita sudah tahu ya, kita bertobat supaya kita bisa percaya lagi. Supaya kita bertobat lagi, supaya kita percaya lagi. Kenapa kita bertobat supaya percaya? Karena tanpa pertobatan kita selalu akan percaya kepada kebohongan berhala. Kalau kita bertobat seperti yang tadi kita potong berhalanya, kita mengakui di hadapan Tuhan, baru mata kita terbuka. Kita melihat keindahan salib Kristus. Karena sebenarnya salib Kristus itu memang berguna saat kita jatuh. Pada waktu kita bergumul dengan berhala kita bergumul dengan problem kita bergumul dengan dosa kita. Kita jangan lari. Justru di saat-saat seperti itulah kita membutuhkan salib. Sehingga salib itu semakin baru, semakin indah, semakin besar setiap hari. Jadi mesin dari renewal, pembaharuan itu adalah bertobat dan percaya lagi. Kita perlu menggantikan kebohongan-kebohongan yang kita percayai dari janji-janji palsu dengan kebenaran Injil. Selanjutnya. Nah, kita sadar ya akan hal ini. Kita juga nggak tahu, mungkin Sammy dan Bang Joel juga udah menunjukkan diagram ini. Kesadaran akan kekudusan Allah. Sebenarnya ya saat kita menjadi seorang Kristen tambah tahun. Sebenarnya kan kita tambah lama tambah mengenal Tuhan, betul ya? Pengenalan kita akan Tuhan akan membawa kita sadar bahwa Tuhan tuh ternyata kekudusannya tuh tak terukur, betul ya? Yang dulu waktu kita pertama kali bertobat kan kita, aduh Tuhan tuh baik, Tuhan tuh. Tapi semakin kita mendalami Tuhan, Tuhan tuh kudus, luar biasa loh. Tuhan itu, wow, mulia. Semakin kita tahu bahwa kita bergumul dengan dosa, semakin kita sadar, ternyata gue lebih bobrok dari yang gue pikirkan. Betul ya? Karena akhirnya kita lebih sadar, dosa itu bukan hanya dosa kelakuan. Dalam pikiran kita yang busuk aja itu udah, waduh kok bisa ya gue mikir gitu ya. Coba kalau kita punya TV di atas kepala ini. TV-nya 24/7, 24 jam 7 hari. Aduh, malu banget. Jalan-jalan kemana-mana orang bisa ngelihat ada yang pikiran kita, aduh malu banget ya. Tetapi saat kita menyadari kekudusan Tuhan dan menyadari dosa kita, saat kita pandang lagi kepada salib, salib itu semakin besar. Perenungan Injil dimulai dengan kesadaran bahwa identitas kita ada di dalam Kristus. Saudara, sesudah kita mengakui bahwa kita tidak membutuhkan berhala untuk menjadi pemenuhan kita dan kepuasan kita. Bila kita tidak menaruh identitas kita dalam Kristus, maka berhala itu pelan-pelan akan kembali. Disinilah proses percaya lagi. Jadi bertobat untuk percaya. Apa yang kita percayai? Apa sih? Kalau yang dulu kita percaya dengan janji palsu berhala. Nah sekarang kita bertobat, apa yang kita percayai? Of course kita percaya kepada Kristus lagi. Tetapi kita perlu
percaya bagian identitas kita yang mana. Dulu waktu kita masih percaya pada berhala, kita menaruh identitas kita pada berhala itu. Betul ya? Padahal identitas kita yang sejati ada di dalam Kristus. Saat tuduhan itu datang kembali, dan bila identitas kita tidak di dalam Kristus, maka kita akan cenderung kembali mengambil lagi berhala itu untuk memuaskan kita. Disitulah lingkaran setan itu kembali. Nah saudara, kita perlu menyadari bahwa Tuhan memang menciptakan kita dengan kerinduan-kerinduan, diterima, diakui, dihargai, mendapatkan keamanan, kenyamanan, mendapatkan penghiburan. Tahu nggak? Tuhan itu memang menaruh hal itu dalam hati kita. Adam itu waktu diciptakan pertama kali di Taman Eden, semuanya itu sudah lengkap karena itu dipenuhi oleh hubungannya dia dengan Tuhan yang sempurna. Waktu dia jatuh dalam dosa, kita semua berada dalam dosa, kita cenderung tidak percaya lagi dengan Tuhan. Kecenderungan kita tidak percaya dengan Tuhan itu membuat kita ingin menjadi Tuhan. Itu loh problemnya. We like to be our own God. Kita mau cari solusi problem diri sendiri. Kita mau kalau bisa semuanya pakai solusi kita, mengandalkan kekuatan kita. Betul ya? Nah, ini problem. Kita ingin menjadi Tuhan diri kita sendiri. Padahal kerinduan itu hanya bisa dipenuhi di dalam Kristus. Siapa yang menerima kita? Yesus. Siapa yang memberikan kenyamanan yang terutama dalam hidup kita? Kasih Kristus. Siapa yang mengasihi kita yang tertinggi? Kasih yang tertinggi yang dibuktikan itu kasih yang ada di kayu salib. You name it. Kontrol misalnya. Kita bisa in control? Siapa yang in control? Tuhan yang pegang kendali. Kontrol yang kita pikir kita bisa pegang. Itu mah kontrol palsu. Palsu. Kita pikir kita bisa mengkontrol. Tapi kita gak bisa pegang kontrol. Itu kita harus mengakui. Nah. Next. Oke. Problemnya saudara, ini peperangan kita. Peperangan kita setiap hari. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya melawan pikiran negatif yang sering saya percayai tentang siapa saya. Betul ya? Bukankah setiap hari kita bangun tidur, kita nyetir ke tempat kerja, di tempat kerja kita terus bekerja, kita pulang ke rumah. Kita selalu kalau mau jujur mempunyai suatu perang di dalam pikiran. Yang mana yang kita mau percayai? Kita seringkali sih ngomong, gue lebih percaya sama tentang Tuhan pikirin sama saya, tapi kenyataannya kita lebih mempercayai berhala-berhala di sekitar kita. Nah saat kita berbicara tentang identitas di dalam Kristus, ini has a lot to do with how He think of us. Tuhan itu melihat kita itu seperti apa? Problemnya saudara ya. Kita ini sering mencurigai Tuhan. Masa sih Tuhan tuh baik sama aku? Betul. Apa cuma saya doang yang suka mencurigai Tuhan? Iya, kalau saya jujur sama diri saya sebenarnya mencurigai Tuhan. Masa sih Tuhan? Kalau kamu in control, apakah kamu akan memberikan yang terbaik buat saya? Jangan-jangan semestinya rencanaku tuh jauh lebih baik loh dari rencanamu Tuhan. Atau kita curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tuh mengasihi aku. Tapi kalau dia mengasihi aku, kok aku diizinkan sih melewatin segala kesengsaraan dan kesusahan ini. Jangan-jangan Tuhan itu gak mengasihi aku. Jangan-jangan Tuhan tuh sengaja membawa aku ke segala macam duka ini karena dia ingin menghajar aku. Nah itu problem. Kita mencurigai Tuhan. Makanya kita lebih mempercayai berhala kita. Padahal
Kalau kita mau melihat firman Tuhan, wah, janjinya untuk saudara dan saya itu luar biasa, saudara. Dan itu tidak menunggu saudara dan saya melakukan hal baik loh. Itu janji itu diberikan dan digaransi bagi orang-orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Dia. Kita harus percaya itu. Seringkali kita nggak percaya. Oke. Kita mau menyangkal berhala kita. Kita perlu merenungkan Injil saat pikiran-pikiran yang negatif itu mulai muncul. Kalau saudara sudah bertobat, misalnya ya saudara bertobat di dalam problem penerimaan lah. Tuhan, aku bertobat, aku mengakui memang aku menaruh kepercayaanku kepada berhala-berhala ini. Aku lebih menganggap bosku, penerimaan bosku lebih penting daripada engkau. Tuhan ampuni aku mau kembali, aku tahu bahwa engkau menerima aku. Anda berdoa dan mengaku di hadapan Tuhan. Nah, apakah pikiran yang negatif itu nggak akan balik? Of course akan balik lagi. Saat pikiran itu balik dan saudara dicobai dalam hal yang sama, inilah yang saudara harus lakukan. Kita perlu menyangkal berhala kita? No. Waktu Anda masuk dalam pekerjaan ya, terus saudara mungkin insecure, gak nyaman, bos Anda mulai ngomong-ngomong yang gak enak gitu ya, membuat saudara jadi insecure, kayaknya aku harus memenangkan hati bosku lagi, gimana nih. Disitulah saudara, ini berhala nih. Enggak, aku sudah pernah nih berperkara sama berhala ini nih minggu lalu. Oke, Anda mungkin berdiam diri, mengingat kembali pertobatan Anda. Identitasku ada di dalam Kristus, aku diterima, penerimaan bosku, penerimaan yang fana. Anda mengucapkan hal itu, Anda menyangkal berhala. Kita merenungkan Injil, kita mengkhotbahkan Injil pada diri kita sendiri dan menghidupi Injil sebagai pengharapan kita. Amin. Oke. Nah, saya akan berikan contoh-contoh ya. Saudara, saat kita bertobat dan kita, tadi kan saya bilang, bahwa sebenarnya janji dalam firman Tuhan itu banyak janji yang luar biasa dan manis. Yang bisa kita ambil dan itu menjadi pengganti dari janji palsu berhala tadi. Ini sebagai contoh ya. Yang muncul di dalam pikiran negatif kita misalnya. Suamimu tuh gak menghargai kamu emang. Dia gak mencintai kamu. Dia gak peka. Dia gak merhatiin kamu. Dia gak dengerin omonganmu. Itu pikiran tuh datang ya. Nah, Anda bertobat. Aduh, enggak deh Tuhan. Aku tahu penghargaan yang tertinggi adalah penghargaanmu. Kasih yang tertinggi adalah kasihmu. Oke, Anda sudah bertobat. Ada datang kepada Tuhan mengakui. Tapi Anda harus menggantikan itu kebohongan berhala. Anda buka Alkitab. Carilah janji Tuhan yang tepat. Khusus untuk menggantikan janji berhala yang bohong itu. Ini contohnya ya. Engkau dikasihi Allah, kasihnya tidak berkesudahan dan sempurna. Kita ambil dari Mazmur 103 ayat 3-5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Wow, indah bukan janji Tuhan? Akhirnya waktu kita habis baca ini dan kita mengucapkan ini dan kita merenungkan ini. Tiba-tiba penerimaan suami yang tadinya kayaknya gimana banget. Jadinya ya udahlah. Dia juga manusia, dia gak sempurna. Mungkin dia lagi punya problem di tempat kerjanya kali. Akhirnya kita tidak uring-uringan. Tidak menjadi marah hanya karena mungkin sepertinya hasrat kita yang kita taruh pada suami kita gak terpenuhin. Tapi hasrat itu yang sebenarnya dipenuhi oleh Tuhan. Bisa mulai melihat? Oke, saya kasih lagi nih contoh berikutnya. Misalnya bagi Anda yang entrepreneur atau bekerja. Anda mulai mungkin tahun ini tahun susah.
Banyak orang pada bilang, ekonomi nggak baik, kurang baik. Nah, mulai resah. Ada pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir. Kayaknya bisnis lu akan gagal deh. Atau pekerjaan lu bakal dipecat deh. Mungkin karena company-nya not doing well. Dan kamu akan kehilangan semuanya, termasuk tabunganmu. Wah, pikiran itu menghantui. Aduh, gimana ya, gak bisa tidur, gelisah, Anda khawatir, gimana ya anak gue butuh uang untuk sekolah apa. Udah mulai uring-uringan, mulai khawatir. Nah, saya ingin kita bertobat. Karena ini sebenarnya adalah berhala apa saudara? Kalau misalnya saya mau tanya pada saudara, coba kira-kira berhala apa ini? Kalau orang khawatir tentang keuangan, takut gak cukup, khawatir tentang masa depan. Kira-kira berhala apa kalau saya boleh tanya? Hah? Comfort? Ada satu lagi? Kontrol? Ya. Oke. Kita menaruh pengharapan akan kenyamanan dan mengkontrol masa depan pada pekerjaan kita, pada keuangan kita. Nah, kita akan melihat apa yang Injil katakan. Tuhan sudah membuktikan cintanya dengan memberikan hidupnya bagiku. Apalagi yang aku butuhkan. Kita ambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, tiba-tiba ya saya gak bilang problemnya hilang ya. Tiba-tiba problemnya tidak, ya gak mengkhawatirkan lagi lah. Kita menemukan keamanan kita di dalam Tuhan. Anda langsung bisa berpikir, I think saya bisa menatap hari esok. Saya punya pengharapan. Betul ya? Luar biasa firman Tuhan. Oke. Saya rindu nanti mungkin kalau Anda ada waktu di rumah atau besok atau minggu ini. Anda tadi kan sudah melihat ya berhala, pertobatan, mengakui, dan juga berita Injil yang kita perlu percayai menggantikan janji dari berhala itu. Anda perlu menuliskan doa pertobatan dipenuhi oleh statement Injil yang menjawab problema dari berhalamu itu tadi. Saya ingin share ya, ini sebenarnya doa personal saya. Jadi kalau saya boleh share, ya tahun ini sebenarnya kami dalam pekerjaan mengalami lumayan banyak goncangan gitu ya. Dan hamba Tuhan juga bisa khawatir saudara. Saya mulai khawatir, saya mulai berpikir-pikir dan berstrategi-strategi dan menyiapkan plan A, plan B, plan C, plan D dan lain sebagainya. Dan itu membuat saya gak bisa tidur, saya khawatir. Dan itu berlanjut lumayan lama, mungkin kira-kira hampir 2 bulan. Saya khawatir, mungkin saya share sama suami saya, tapi mungkin saya juga bergumul dengan Tuhan dalam hati. Sampai akhirnya saya gak tahan, saya duduk diam. Saya menyiapkan waktu di mana saya perlu bertobat. Saya perlu menyadari bahwa saya gak in control. Saya gak tahu masa depan saya memang. Saya harus mengakui itu. Saya mau rencanakan apapun itu. Saya gak tahu masa depan. Dan kalau memang Tuhan mengizinkan saya nantinya melewati masa-masa yang sukar, saya harus bisa menerima bahwa itu hal yang terbaik buat saya. Nah seringkali itu orang gak bisa menerima. Kita pikir rencana Tuhan yang baik, duit banyak, sehat gitu ya, anak-anak happy, kita semua happy, vacation punya, ya gitulah. Saudara, itu fantasi saudara. Itu dunia fantasi.
Kita harus menyadari bahwa di dalam Kristus kita bisa melewati hal-hal sukar. Tetapi yang terutama adalah Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ini doa saya. Saya bilang, Yesus, seluruh hidupku Engkau yang pegang kendali. Aku aman di dalam genggaman kasih Bapakku. Saat aku gagal, Yesus Engkaulah kemenanganku. I don't have to prove to anyone that I am worthy. Karena di dalam-Mu aku diampuni, diterima, dihargai, dimampukan, dan menerima bagian yang tidak akan binasa. Dan saat tubuh fisik dan kekuatanku sirna, kerajaan-Mu di dalamku menyemangatiku bahwa yang kekal ada di dalamku dan aku diciptakan untuk kekekalan. Tidak ada kegagalan apapun dalam hidupku yang bisa merampasku dari tangan-Mu. Because I am the beloved of Christ. He died for me. Yesus cukup bagiku. Bukankah ini manis ya? Kan firman Tuhan juga bilang, taste and see. Kita perlu mengecap bahwa Injil itu manis. Keindahan Kristus itu indah, bukan kemarin, bukan 2 tahun yang lalu, tapi setiap saat. Dia selalu indah. Oke, saya akan silahkan. Thank you Novi. Ya, sudah diberkati. Amin saudara ya. Jadi begini saudara, intinya adalah setelah saudara bertobat, saudara harus menggantikan kebohongan dari berhala itu dengan Injil. Nah, kebenaran Injil ini harus temukan dari mana? Firman. Itulah sebabnya saudara perlu baca firman. Itulah sebabnya saudara perlu tulis firman yang saudara baca. Saudara khotbahkan ulang. Dan buatlah doa-doa seperti ini. Saudara tahu di dalam catatan-catatan kami, doa-doa seperti ini banyak. Sehingga pada waktu kita down, apa yang kita lihat? Kita tidak mendengarkan kebohongan berhala. Kita baca ulang lagi firman. Kita khotbahkan lagi sama diri kita sendiri. Nah, saya kasih contoh ya untuk saya. Nah, ini mungkin bisa berbicara sama para gembala yang ada di sini gitu. Para hamba Tuhan dan para TS leader yang ada di sini. Itu next ya. Nah, ini pikiran negatif yang ada di dalam diri saya. Kalau pas lagi saya merasa gagal atau mungkin cuman saya yang kayak begini. Ya, mungkin ya. Kalau saya mandi katanya nggak pernah kayak begini ya gitu. Tapi begini, kamu itu jadi pemimpin gak becus. Jadi gembala sidang tapi timnya berantakan. Gak excellent. Lihat gereja sebelah. Teologinya masih belum gospel, tapi servisnya dan pelayanannya lebih bagus daripada gereja yang dipimpin oleh kamu. Saudara pernah seperti itu? You know? Ya mungkin saudara bukan gembala sidang, cuman saya yakin semua gembala sidang pernah melakukan. Dan di sini saya sadar, saya selidiki bahwa keberhargaan saya itu berdasarkan kesuksesan dan pencapaian gereja yang saya pimpin. Saya harus bertobat. Tuhan ampuni Tuhan. Karena saya menggunakan semua volunteer untuk jadi platform bahwa saya mencapai sesuatu. Saya membuktikan kepada orang-orang bahwa saya gembala sidang yang hebat. Saya harus bertobat. Dan saya harus lihat. Nah, ini kan harus preach back to the heart. Bahwa engkau berharga bukan karena gerejamu hebat. Engkau berharga bukan karena jumlah jemaatmu. Engkau berharga karena pengorbanan Kristus. Dan kamu nilainya tidak diukur oleh kesuksesan pelayanan. Dan ini saya harus bertobat. Dan saya temukan, saya lupa ini, ayat ini lupa. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang ini itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu harus saya khotbahkan pada diri saya sendiri. That way, waktu saya bilang itu, kayak saya, terima kasih Tuhan. Ini persis seperti Yesus. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Masalahnya kita nggak datang kepada dia, kita datang kepada berhala. No wonder kita letih lesu dan berbeban berat. Pak, saya tadi mau jawab kepada Bapak.
Kenapa kok kita seringkali letih, lusuh, dan berbeban berat? Kita pikir gak enak bertobat. Tapi sebenarnya pada waktu kita bertobat, kita menerima kelegaan, Pak. Kita menerima rest. Bertobat disandingkan dengan kata rest. Di situ kita terima rest. Dan salah satu doa yang saya mau tunjukkan kepada saudara ini sangat personal. Dan sebenarnya saya nggak mau tunjukkan, tapi istri saya tadi bilang, tadi istri saya sudah tunjukkan. Saya mau tunjukkan kepada saudara doa saya. Jesus, thank you for accepting me. Meskipun aku seorang yang berdosa dan brengsek. Thank you sudah menganggap aku sebagai seorang yang berharga. Bahkan rela berkorban untuk menebus hidupku. Yang mestinya tidak layak untuk ditebus. Yesus, harga diriku di dalam dirimu. Penerimaanku ada di dalammu. Dosaku begitu pekat. Yang mestinya aku layak ditolak dan dihukum. Tapi aku masih diampuni, diterima, ditebus. Diberi identitas baru. Dipulihkan, diutuhkan. Saat aku gagal, aku melihat bahwa harga diriku tidak terpaut oleh performaku. Saat aku berhasil, aku juga tahu bahwa itu semua karena anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Mampukan aku untuk terus bergantung kepadamu, Tuhan. Biarlah roh-Mu mengikat hatiku kepadamu saja. Karena aku tahu hatiku begitu mudah untuk tersesat dan lupa. Terima kasih Engkau begitu setia saat aku sering tidak setia. Terima kasih sudah mengasihiku, menebusku, memilikiku. Yesus, Engkau cukup bagiku. Saya nulis ini bukan untuk ditepuk tanganin. Tapi saya nulis ini untuk mengkhotbahkan Injil pada diri saya yang begitu rentan, begitu rapuh, gampang sekali. Hari Minggu habis saya khotbah, ratusan orang DM saya, terima kasih pastor, khotbahnya memberkati, sering membuat kepala saya besar. Saya harus bertobat lagi. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Betapa rentannya hati manusia. Betapa seringnya kita perlu harus bertobat. Untuk apa? Percaya lagi. Untuk memandang salib lagi. Bahwa salib itu bukan teori. Tapi salib Anda alami. Kasih karunia menjadi indah. Nah, saya mau memberikan tabel-tabel ini, bisa disampaikan. Ini adalah gospel truth yang bisa Anda tulis dan khotbahkan pada diri Anda sendiri. Ada sering kali mungkin hal-hal yang bilang, kamu memang pecundang, kamu gagal. Enggak, saya ciptaan baru. Saudara bisa khotbahkan. Tulis Titus 3 ayat 5 dengan perkataanmu sendiri. Tulis, doakan itu pada dirimu. That's how you preach the gospel to yourself. Untuk gantikan semua kebohongan-kebohongan itu. Tulis ini. No, saya sekarang di dalam Yesus. Saya bukan aku dulu yang selalu gagal dan kalah sama dosa. No. Aku lebih daripada pemenang karena Yesus yang menang buat aku. Aku dibenarkan, aku diterima. You can name it. Another one juga bisa. Next please. Ini banyak sekali resource-nya. Dosa masa lalu. Mungkin masa lalumu menghantuimu. Sehingga kamu punya trauma-trauma yang membuat kamu selalu mencari penerimaan manusia. Nah di sini masa lalumu, kamu dibenarkan, kamu dipilih, diadopsi, diberkati. Ini dibaca saudara satu-satu. Sehingga waktu kita hafal firman itu bukan cuma hanya hafal kayak kosong gitu. Tapi kita khotbahkan Injil. Pada waktu saat ini pengudusan kita. Aduh Tuhan, saya kok seperti tadi gak nyaman, kok nemu ini lagi. Tapi waktu kita mengkhotbahkan Injil, nah itu Pak missing. Kita sering lupa khotbahkan Injil sehingga pada waktu kita khotbahkan Injil, rest. I can lega. Temukan ini. Nah ini nanti saya bisa kirimkan ke para leader. Para leader bisa kirimkan kepada Anda semua. Jadi begini saudara, intinya. Next please. Melalui Injil kita melihat kasih yang lebih besar daripada yang ditawarkan oleh Allah-Allah palsu. So suddenly you see, gila ya gue ini dibohongin. Now I see original love. Original love yang sangat indah itu. Sehingga saudara tidak lagi settle for Allah-Allah palsu yang receh itu. Nah jadi ya,
Kalau kita mau step 1, 2, 3, 4, oke, next please. Nah ini saya akan akhiri setelah ini ya. Step 1, kita perlu temukan, identifikasi berhala. Apa? Memahami kasih yang rusak tadi di hati kita. Ya, itu kok step 4 ya salah. Step 2. Akui dan berduka atas dosamu. Muak, katakan sama-sama, muak. Ini benar-benar nyiksa gue deh. Gue enough is enough. Kenapa? Buktinya apa? Saya korbankan anak saya. Demi apa? Pencapaian pelayanan. Saya korbankan istri saya. Demi apa? Saya mendapatkan kuasa. Man, I hurt people I love. And you know what? I hurt God. I have to repent. Aku harus berhenti. Kemudian apa? Setelah bertobat, temukan keindahan Injil, gospel gem yang tepat dan akurat untuk menggantikan janji-janji palsu dari berhala. Kemudian apa? Khotbahkan dan renungkan kebenaran Injil dalam hati, personalisasikan secara akurat. Dan ayat-ayat itu bukan ayat Alkitab yang biasa, tapi personal buat kamu. It's very private. It's very personal. It speaks to you. Changing. Terima kasih Tuhan. Gitu. Terakhir. Baca sama-sama. Ini luar biasa sekali. 1, 2, 3. Yesus harus menjadi lebih indah bagi imajinasi Anda. Lebih menarik bagi hati Anda daripada berhala Anda. Itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsumu. Amin saudara. Jesus has to be more beautiful. If you see Jesus biasa-biasa saja, no wonder you always fall, selalu jatuh pada berhala. Kita harus lihat Yesus jauh lebih indah. Dan saya akan akhir gini, rumusnya begini saudara. Jangan berusaha ngubah orang lain. Karena begini, kadang-kadang kita dengar khotbah ya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya tersinggung ini ya. Cuman maksudnya dengar khotbah, wah cocok ini untuk bini gua. Cocok nih untuk papaku, cocok ini untuk kakakku, cocok ini untuk adikku. Tapi kita gak pernah lihat diri sendiri. Do you know what? Gospel needs to start with you. Sama dirimu dulu. Harus berdampak sama dirimu dulu. Baru nanti berdampak sama orang-orang di sekitarmu. Gospel berdampak sama saya. Katakan sama-sama. Gospel berdampak sama saya dulu. Nanti setelah mulai sering, mulai fasih, gospel berdampak sama kita. Orang-orang yang dekat sama kita. Baru nanti gospel berdampak sama mereka. Kita pinginnya mereka dulu. No. It starts with Tuhan lebih ingin mengubahmu dulu. Daripada berusaha mengubah orang lain. Dia mau menyelamatkan kamu dari dosa-dosa yang menyiksa itu. Amin. Jadi gospel harus berdampak sama saya. Katakan sama-sama, gospel harus berdampak sama saya. Baru gospel berdampak sama kita. Baru gospel berdampak sama mereka. Itu baru namanya nanti akhirnya kamu jadi terang. Gimana kamu bisa jadi terang kalau gospel gak berdampak sama dirimu sendiri. Nah ini yang saya mau bagikan. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Kita minta supaya Tuhan benar-benar mendaratkan semua yang saudara dengar hari ini. Supaya benar-benar nyampe di dalam hati. Sehingga saudara semakin fasih. Supaya saudara tidak masuk dalam siksaan berhala-berhala ini. Mari sama-sama kita, kalau saudara mau meresponi firman yang baru saudara dengar selama 2 sesi ini. Saudara taruh tangan kananmu di dadamu. Saudara angkat tangan kirimu, saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Investigasi hatiku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku mau bertobat. Aku bukan cuma hanya menyesal. Aku bukan cuma hanya menyesali karena konsekuensinya ketahuan Tuhan. Tapi Tuhan, aku sudah muak. Aku disiksa oleh berhala-berhala ini. Investigate our heart, Lord. Dan hari ini Tuhan, pada waktu kami bertobat Tuhan. Kami mau memandang kembali kepadamu. Kami mau memandang kepada keindahanmu. Biar salib itu bukan suatu memori yang terjadi di masa lalu waktu Paskah.
waktu kami bertobat 10 tahun yang lalu. Tetapi kami mau Tuhan, salib itu indah setiap hari. Salib itu kami sadari, Engkau yang begitu mulia, Engkau punya segala-galanya. Engkau yang paling mulia, tapi Engkau rela lahir di kota yang paling kecil. Lahir di kandang yang paling hina. Engkau tidak lahir di istana yang penuh dengan emas. Tapi Engkau lahir, tempat tidurmu adalah tempat makanan ternak. Bau busuk tempatmu. Supaya kami yang bau busuk ini, kami yang sangat najis, kami yang terkecil, kami yang mestinya ditolak, dapat diterima. Engkau menerima murka atas dosa, di mana seharusnya kami yang dimurkai. Supaya kami yang adalah musuh-musuh Allah, yang semestinya children of wrath, kami jadi children of God. Kami jadi biji matang. Kami gak berharga seharusnya, tetapi Engkau yang paling berharga rela bayar harga, supaya kami yang tidak berharga jadi sangat berharga. Kami jadi milik kepunyaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengecap indahnya Injil, mengecap indahnya kasih-Mu. Sehingga waktu kami bilang Tuhan baik, kebaikan Tuhan bukan hanya diukur dari pemeliharaan-pemeliharaan fana, bukan hanya terobosan-terobosan receh, tapi kami lihat bahwa kami yang semestinya binasa, kami yang mati rohani, dihidupkan bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Mujizat yang terbesar adalah Allah bisa berkata, Immanuel, I will be with you. I will never leave you. You are mine. Engkau ada di dalam genggaman tanganku. Terima kasih untuk mujizat yang lebih besar dari apapun. Biarlah itu menggantikan semua kebohongan-kebohongan berhala yang selama ini kami percayai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara. Semua yang sudah disampaikan ini, biarlah ini terngiang-ngiang dalam hati kami. Dan terus memproses perjalanan iman kami. Supaya kami terus belajar bertobat lagi dan lagi dan lagi. Supaya kami bisa percaya lagi dan memandang keindahan salib Kristus. Biar hati kami terus meleleh oleh keindahan salib-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, Dia yang paling indah. Amin. Alright. Wow, terpujilah nama Tuhan Yesus. Saudara diberkati, amin. Luar biasa encounter kita sama Injil malam hari ini ya saudara ya. Sebelum kita tutup seminar pada malam hari ini, kembali kita buka ruang pertanyaan. Silakan Bu. Ya. Udah ada catatannya, bagus. Terima kasih. Pastor, saya baru menyadari pertobatan dan berhala ini, saya merasa saya ada di posisi kuasa power, di mana saya ingin menang dan ternyata saya baru menyadari kalau ketakutan saya itu adalah kegagalan. Dan dari problem emosi saya itu takut. Nah ternyata kemarin ada pengumuman instansi, ternyata instansi yang saya cari itu, padahal penantian saya sudah 1 tahun. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya sudah nunggu 1 tahun. Sedangkan firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan. Setiap malam saya berdoa sama Tuhan, saya mengakui kelemahan saya menaruh sepenuhnya harapan saya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, salahkah saya terlalu memaksa Tuhan untuk mewujudkan keinginan saya? Salahkah saya berjanji najar kepada Tuhan jika suatu saat mimpi saya terjadi? Apakah itu termasuk dosa berhala saya? Apakah puasa yang saya lakukan karena ada tujuan, itu juga termasuk dosa berhala saya? Jika ternyata itu dosa berhala saya, bagaimanakah cara meminta pada Tuhan agar tidak menjadi dosa berhala buat saya? Terima kasih. Oke.
Jadi Anda bertanya, Anda minta sama Tuhan tapi belum terjadi dan Anda bernazar kalau nanti itu dikabulkan. Ini saya mengulang ya, semoga saya dapat ya. Mengulang, kalau dikabulkan nanti Anda akan memakai pencapaian itu untuk kemuliaan Tuhan, begitu ya. Nah disinilah begini saudara. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita tahu yang terbaik untuk diri kita. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Bahkan justru kalau misalnya, ini misalnya ya, saya pernah nih ngomong sama Tuhan. Tuhan kalau misalnya engkau berkati bisnis saya, nanti saya akan buat yayasan seperti Belinda and Melinda Gates Foundation. Nanti saya kalau jadi bilioner, pasti saya akan membiayai semua misionaris di seluruh dunia. Mulia ya. Tapi kalau saya mau jujur, kadang-kadang di balik pernyataan saya itu sebenarnya ada banyak motivasi-motivasi terselubung. Sebenarnya saya bukan ingin membantunya, itu adalah nazar saya supaya saya jadi bilioner. Nah bilioner itu kenapa saya pengen jadi bilioner? Kan keren, hamba Tuhan bilioner pisan. Wah luar biasa itu. Dan saya juga akan dipuji banyak orang, hebat dan yang lain-lain. Oh ternyata saya punya angan-angan, saya menggunakan Tuhan sebenarnya. Nah ini untuk mengakui itu sakit. Untuk jujur sama diri saya sendiri itu kadang-kadang sakit. Dan sering kali jujur waktu saya mulai jadi full time ministry, saya harus memberikan bisnis saya kepada istri saya. Dan apa yang terjadi? Bisnis itu sedang dalam keadaan minus. Jadi kesaksiannya gak keren. Kan lebih keren kalau pada saat saya jaya-jayanya saya tinggalkan CEO Michael Chris Dion menjadi pendeta. Wah keren banget. Tapi itu kayak gitu gak terjadi. Malah pada saat minus, pada saat mau bangkrut, pada saat saya seakan-akan gak bisa ngapa-ngapain, saya malah justru ditodong Tuhan untuk jadi seorang full time pastor. Apakah itu baik? Menurut manusia mungkin gak baik. Tapi justru di situ saya sangat bergantung sama Tuhan. Setiap hari saya berlutut, Tuhan aku gak bisa hidup tanpamu Tuhan. I'm a broken man. I fail. Aku kesombongannya hancur. Tapi pada waktu itu saya bertemu dengan Tuhan. Waktu apa yang saya harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kita semua mengalami yang namanya padang gurun. Dan kalau kita lihat di Alkitab, semua orang yang melewati padang gurun biasanya di situ dia ketemu Tuhan. Musa di padang gurun ketemu Tuhan. Elia di padang gurun ketemu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pengalaman padang gurun untuk supaya kita ketemu sama dia. Charles Spurgeon pernah bilang begini, Injil baru bersinar kalau kita sampai kepada akhir dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak sampai pada akhir dari diri kita sendiri, kadang-kadang Injil itu hanya aksesoris. Kita bilang segala kemuliaan bagi Tuhan, tapi sebenarnya segala kemuliaan bagi rata. Tuhan juga, tapi gua hebat gitu. Tapi pada waktu kita sampai pada akhir dari diri kita sendiri. Dan ada sesuatu yang baik terjadi. Kita cuma bilang, Tuhan itu benar-benar baik. Dan aku gak layak untuk dapat ini. Dan aku gak becus mestinya. Aku gak mampu. Semuanya terlalu banyak kebetulan. Ini semua bukan karena saya. Tapi itu semua karena Tuhan. Jadi biarlah sekarang, kalau Anda mengalami itu, saya mau mengatakan kepada Anda, selamat merapuh. Tetapi disitulah kamu akan bertemu dengan Tuhan. Karena keindahan Injil akan bersinar di dalam kebobrokan-kebrokenan kita. Amin. Ya. Selamat merapuh katanya malam ini. Selamat merapuh. Baik, the next question. Yes. Silakan Bu. Ya, shalom, selamat malam Pastor. Perkenalkan saya Bella Agatha dari TS Passionate. Ini sebenarnya ada sedikit mungkin beberapa pastor juga di sini yang sudah pernah melayani saya. Papa saya punya masa lalu. Papa saya punya masa lalu yang sangat mendoktrin pikiran saya bahwa papa saya itu seorang laki-laki yang sangat mengecewakan buat hidup saya. Melihat kesalahan pada masa lalu papa itu masih sangat amat membayangi saya.
Dan saya juga sudah belakangan bisa dibilang dalam pertobatan juga. Sudah menjalani pelepasan juga dengan beberapa pastor di sini. Dan juga sudah mulai rajin juga baca firman Tuhan dan hidup dalam pertobatan yang dalam artian Injil sedang saya terbitin dalam hidup saya. Dan tapi kenapa ya sampai saat ini pun saya sudah minta ampun sama Tuhan atas kebencian saya dengan papa saya. Tapi kenapa sampai sekarang ketika melihat beliau, saya sepertinya masih belum bisa gitu, masih terasa sakit. Dan apakah proses seperti apa lagi yang harus saya jalanin gitu, Pastor? Dan apakah pertobatan yang saya lakukan sampai sejauh ini adalah pertobatan palsu atau mungkin itu sebagian dari berhala saya? Saya khawatir perjalanan panjang yang saya laluin sampai saat ini adalah sebuah proses pencarian saya dalam mencari validasi atas kepahitan saya sendiri gitu. Terima kasih. Wow. Sebenarnya kalau aku dengerin kamu ngomong kayak gitu ya, kamu sedang memproses apa yang terjadi dalam hatimu sebenarnya. Karena bahkan saya kaget waktu kamu mengakhiri dengan apakah perjalanan panjang saya ini merupakan sebuah proses untuk memvalidasi apa yang menjadi kebencian saya dan kepahitan saya. Dan saya senang karena kamu sedang memproses itu. Tapi yang pertama ya, gak ada yang sia-sia, oke? Gak ada yang sia-sia. Apapun yang kamu lalui, itu gak ada yang sia-sia. Cuman begini, memang kadang-kadang Tuhan membawa kamu dalam sebuah perjalanan, seakan-akan banyak jalan buntu gitu ya. Karena memang akhirnya kamu harus come to the end of himself tadi, yang akhir daripada dirimu sendiri, di mana kamu akhirnya bisa melihat keindahan kasih karunia itu. Karena kalau enggak, kamu akan melihat bahwa, oh aku sembuh gara-gara aku ngelewatin ini semua. Dan aku melakukan effortku gitu. Nah sebenarnya memang Tuhan mungkin dalam keadaan, maksudnya Tuhan mengizinkan ini semua terjadi sampai kamu kehilangan kekuatan lagi. Karena kamu tidak punya kekuatan lagi sehingga akhirnya kamu hanya bergantung sama dia. Dan melihat kepada kasih karunia-Nya. Nah kenapa tadi saya panggil istri saya? Karena istri saya memiliki, begitu saya dengar kamu cerita tentang kamu dengan papa, dia juga punya masalah seperti itu. Bahkan dia sangat tomboy sekali. Bahkan kalau dulu nggak ada narasi, kalau dulu itu ada narasi sekarang dengan LGBTQ, mungkin dia jadi lesbian. Kalau tidak narasi itu ada di zaman itu. Dan saya melihat bagaimana Tuhan berproses sama dia, makanya saya ingin supaya dia yang menjawab. I have a father issue basically. Dari kecil saya dibesarkan dengan orang tua yang mengharapkan memiliki seorang anak laki-laki. Jadi waktu saya besar, saya melihat saya ingin menyenangkan hati papa saya. Saya berpikir mungkin kalau saya bertingkah seperti seorang laki-laki yang mungkin nggak centil, nggak, kayak tomboy, strong gitu ya, low maintenance kayak gitu-gitu. Saya akan mendapatkan kasihnya dia. Saya grew up, cut the story short, saya mengalami perjalanan dengan Tuhan dan itu memang saya ingin mengencourage Anda, jangan putus asa. Karena ini a lifelong journey memang. Kadang-kadang yang namanya self-image yang mungkin ditanamkan oleh sekeliling kita termasuk bagaimana orang tua kita membesarkan. Saya berbicara begini, saya tidak sedang menyalahkan orang tua saya karena I think they don't know any better. Mereka juga pendosa, mereka punya banyak blind spot gitu ya. Saya menerima mengampuni itu sekarang. Tapi saat itu saya menemukan kasih dalam Tuhan. Dan saya terus jatuh cinta pada Tuhan, saya terus jatuh cinta pada Tuhan. Itulah obatnya. Sehingga waktu saya dewasa, saya perlahan-lahan yang namanya self-image saya ini yang rusak dulunya diganti oleh gambar diri yang tepat. Bahwa saya dicintai oleh Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa saya yang setia meskipun Bapa saya yang di dunia ini mengecewakan. Bahkan saya dulu pernah begini, aku gak akan menikah dengan orang yang kayak papaku. Saya saking saya benci sama papa saya. Of course saya kalau di depannya dia baik-baik, but in my heart saya disrespect him, gak bisa menerima dia, saya justru rebel sama dia.
Tetapi Injil memperbaharui saya. Bahwa saya diadopsi dalam keluarga Tuhan. Bahwa keluarga saya dalam dunia ini gak sempurna memang. Jadi hal-hal yang itu yang menggantikan bahwa penerimaan saya di dalam Kristus cukup. Saya gak akan perlu lagi ingin pujian papa saya, approval papa saya, kasih papa saya nggak mencari itu lagi. Setiap kali hati ini ingin kayak dia ngomong-ngomong sesuatu yang, orang tua kan suka melemparkan sesuatu yang mungkin dia terbiasa ngomong seperti itu dan kita kok ngomong kayak gitu sih? Itu kan nggak sensitif banget gitu kan? Kita punya kecenderungan kok gitu sih? Kita maunya kalau bisa mungkin kebales gitu ya. Cuman akhirnya saya belajar juga. Nah, melewati perjalanan Injil ini saya mendapatkan identitas yang baru. Setiap kali saya merasa begitu, oke, saya harus mengunci mulut saya. Ini jangan-jangan daging saya yang ingin membalas gitu ya. Ngapain? Dia kan orang berdosa. Nggak perlu saya mengharapkan dari dia. Saya udah punya Bapa yang sejati. Saya diterima oleh dia. Itu terus kamu jalanin. Kamu akan mendapatkan kekuatan dari itu. Lama-lama kamu akan mulai gambar dirimu itu utuh kembali di dalam Kristus. Mungkin gambar diri yang kamu dapatkan sekarang masih compang-camping. Engkau berusaha untuk menata ulang ya. Tetapi itu perjalanan. Jadi Anda jangan pernah capek, putus asa kalau kadang-kadang masih ada tarik ulur di dalam dirimu yang masih terus berkonflik. Tetapi teruslah berperkara, teruslah katakan Injil. Kalau engkau struggle, have someone yang mungkin pray over you, mungkin memberikan semangat, mengingatkan Injil, berkomunitas. Itu lama-lama akan terus mengubahkan engkau. Tiba-tiba suatu hari kamu kalau look back, iya ya aku udah gak, apa yang diomongkan sama orang tua aku udah have no effect on me. Gitu. Tapi pada saat yang sama engkau juga tetap berempati nanti. Jadi bukan ilfeel udah whatever lah. Dia mau hidup, mau mati. Itu nanti jadinya kita ke ekstrim satunya gitu ya. Dengan Injil kita tetap bisa berempati, tapi pada saat yang sama kita tidak mendambakan sebuah penerimaan yang fana gitu. Oke. Oke, terima kasih Pastor Michael juga Chinovi. Thank you so much buat sharingnya pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, kita juga menutup sesi Q&A kita pada malam hari. Dan sebagai penutup kita undang lead pastor, Pastor Gideon Simanjuntak boleh maju ke depan. Pastor Michael, Chinovi boleh masih di atas stage. Kita boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi dong buat Tuhan kita. Bisa lebih dahsyat lagi dari ini teman-teman semua. Haleluya. How is it? How's everything? Yang diberkati bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan, seperti kita semua para pastoral diberkati. Saya percaya semua para leaders, para TS semuanya diberkati. Dan dalam kesempatan ini kita juga mau memberikan sebuah apresiasi untuk Pastor Michael and wife yang sudah jauh-jauh. Mereka terbang dari belahan bumi yang lain untuk datang ke tempat ini. Kita boleh kasih, walaupun tidak seberapa tapi kiranya ini boleh menjadi berkat. Boleh ya, thank you so much Pastor Michael, thank you so much. Mungkin boleh difoto biar ada ininya yang mantap gitu. Sayang, dampingi aku tidak sempurna tanpamu. Karena Injil mengubah hatiku. Tidak sempurna tanpa Injil dong. Yes. Oke. Ini mimbarnya, tolong dibantu mimbarnya. Ini para pengerja butuh Injil ya. Para pengerja butuh Injil biar Taurat itu tidak disampaikan di tempat ini. Oke. Boleh di tengah lagi Pastor, maaf. Ya. Iya, betul. Oke, thank you so much Pastor Michael. Thank you so much. Thank you Pastor. Oke. Berikutnya kita panggil Pastor Semi Mandik, abang kita yang boleh kita akan memberi. Oke. Ini juga jauh-jauh dari terbang dari Bintaro kemari. Oke. Iya, mana? Oke, sama Pastor Joel Manalu sekalian. Nah, ini Pastor Joel Manalu juga ini dia Bang Jo. Ini orang Chinese. Boleh Pastor.
Iya, boleh. Oke, Pastor Joel. Ya, dan yang terakhir juga Kak Joe Octavianus, boleh dibantu Kak Joe Octavianus. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu dong ini. Ini fun fact teman-teman semua, Kak Joe ini kita sama-sama lulusan dari tempat yang sama. Kak Joe ini dan dulu beliau leaders di teman seperjalanan. Tapi belum ada temannya waktu itu. Oke, dan Kak Jo ini yang melingkan kita sama Tuhan Yesus. Oke, kita boleh foto dulu. Oke. Oke, let's give it up. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat mereka. Thank you, Pastor. Kita mau bangkit berdiri, kita akan mau akhiri ibadah pada hari besok hari Rabu depan masih ada sesi terakhir dari Pastor Jevon Ghazali yang akan boleh bangkit berdiri. Iya. Oke. Ya memang Injil kadang-kadang bikin males juga ya. Duduk doang ya kan, nggak apa-ngapain. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Kerinduan-Ku, church, kami memuji. Kami memuji besar. Mari dengan bangga katakan ajaib Tuhan. Ini pernyataan kami malam ini, ajaib Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Mari dengan bangga, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan kami. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan kami. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Yesus yang ajaib di atas kepala-Mu. Bagi Dia yang datang ke dunia menebus dosa saudara dan saya. Lebih dahsyat lagi kita berikan kemuliaan. All the glory, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Engkau kembali merefresh kami Tuhan. Engkau kembali boleh menyegarkan hati kami. Kembali Kau boleh menyadari betapa kami rapuh dan kami memerlukan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kami berterima kasih untuk setiap divine connection yang Tuhan boleh berikan untuk gereja ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan kirim untuk memperlengkapi panggilan-Mu atas kerinduan-Ku, church. Kami merendahkan hati kami menyadari kami butuh Tuhan dan kami selalu akan butuh Tuhan. Kami miskin di hadapan-Mu Tuhan. Gereja ini memerlukan Engkau. Kami para pastor memerlukan Engkau.
Terlebih kami para jemaat di tempat ini memerlukan Engkau. Biar hati yang terus longing akan Engkau. Biar hati yang terus mencari Engkau terus ada dalam hidup kami. Dan biar kemurahan-Mu saja yang ada dalam hidup kami. Kami diberkati oleh pelayanan yang telah diberikan oleh Pastor Joe Manalu, Pastor Sami Mandik, Pastor Michael Christian, juga Pastor Novi yang boleh memberkati setiap kami. Kami sadar bahwa kami memerlukan Yesus dan hari ini kami juga berdoa sebagai sama rekan sekerja Allah. Kami berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang boleh menaburkan hati mereka, menaburkan iman mereka, menaburkan pengalaman mereka dalam perjalanan mereka bersama Yesus. Kami berdoa terus Tuhan sayangi mereka. Terus Tuhan pakai mereka. Tuhan yang bangun pagar dalam kehidupan mereka. Dan agar biar hidup mereka terus menyadari Injil yang menjadi kekuatan kami orang percaya. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Agar firman ini boleh terpatri dalam hati kami. Agar kami terus diingatkan. Biar Roh-Mu yang kudus dalam hati kami mengingatkan kami terus. Bahwa semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Yesus yang memulai pekerjaan baik di dalam kami. Dia juga yang akan menyelesaikannya sampai kesudahannya. Kau yang akan memberikan kekuatan. Kau yang memberikan kami kemampuan. Kau yang akan menuntun setiap kami. Tidak akan pernah Kau meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kau akan menyelesaikannya sampai kesudahan. Pakai gereja ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai gereja ini memberitakan Injil kerajaan surga. Agar melalui kerinduanku church, bilangan orang benar makin bertambah di bangsa ini. Kami mengucap berkat untuk Indonesia yang mungkin memasuki musim-musim yang akan cukup berat Tuhan dalam masa pilkada, dalam masa-masa tantangan. Kami berdoa biar anugerah-Mu turun atas Indonesia. Sayangi Indonesia, lawat Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar melalui masa krisis mereka orang Indonesia, bangsa ini boleh menemukan Yesus di masa krisis. Agar melalui masa sukar mereka boleh menyadari bahwa mereka memerlukan Yesus. Kami serahkan Pastor Michael yang akan kembali ke Surabaya esok hari. Tuhan Yesus memberkati gerejanya, Tuhan memberkati perjalanan pulangnya, bahkan dalam usaha pekerjaannya Tuhan Yesus memberkati berhasil. Berkati juga gereja yang digembalakan oleh Pastor Sami Mendik, gereja yang digembalakan oleh Pastor Joel Manalu. Tuhan yang memilih setiap kami menjadi gembala, Tuhan juga yang akan menggembalakan setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati umat-Mu yang telah datang, berkati perjalanan pulang mereka. Bukan saja mereka merasa feel good, tapi mereka boleh merasakan feel God dalam hidup mereka. Dan Tuhan di dalam hidup kami boleh mengubahkan setiap hidup kami. Berkati gereja-Mu, berkati tubuh Kristus di Indonesia. Kami datang dengan berkat dari surga. Kami rindu, kami pulang bawa berkat dari kerajaan surga. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah dengan iman berkat dari yang Maha Kudus yang sangat mengasihimu. Tuhan kita Yesus Kristus turun atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diangkatnya engkau naik dan bukan turun, dijadikan yang engkau kepala dan bukan ekor. Selama engkau setia beribadah mencari Tuhan Allahmu, maka apapun yang tanganmu kerjakan, diberkatinya berhasil. Dan terimalah dengan iman kerinduanku church, kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Keluargamu dan keluargaku berkumpul di bumi dan berkumpul di kerajaan surga. Setiap kita yang percaya disayang Tuhan Yesus, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah seminar kabar baik hari ini telah selesai. Sampai jumpa hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.